pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Gampang mengurusnya, kayak asap itu 10 hari sudah bisa keluar, maksimal 10 hari asapnya sudah bisa keluar. Selama penerapannya juga sudah benar. Bersubsidi untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis yang padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tumbuh rakyat, kopi dan kakao. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kipton. Sari berita penting. SKIPM Bau-Bau dorong unit pengelola ikan di Kepulauan Buton agar bisa ekspor. Pupuk bersubsidi diperuntukkan pada 9 komoditas pangan pokok strategis. Hal ini berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini Kamis 25 Desember 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Kasus baru positif COVID-19 atau Corona di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan melansir data Satgas COVID-19 hingga Rabu 24 Agustus, ada tambahan 5.428 kasus baru Corona, sehingga total menjadi 6.329.143 kasus positif Corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus Corona bertambah 5.550 orang, sehingga menjadi sebanyak 6.123.342 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona di Indonesia bertambah 18 orang menjadi 157.438 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 48.363 kasus, turun 140 dari sehari sebelumnya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. SKIPM Bau-Bau dorong unit pengelola ikan di Kepulauan Buton agar bisa ekspor. Dan selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani. Sejak menginjakan kaki di Tanah Buton menjabat Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yuni Irawati Wijaya melihat potensi hasil tangkapan laut cukup menjanjikan, bahkan kualitas dan mutunya standar ekspor. Beberapa unit pengelola ikan di beberapa daerah di Kepulauan Buton ternyata sudah mengantongi sertifikat HACCP. Sertifikat itu bagian dari syarat mengekspor produk pangan ke luar negeri secara mandiri. Yuni menyebutkan, untuk memulai ekspor tidaklah sulit. Pertama, unit pengelola ikan harus mengurus sertifikat kelayakan pengelolaan atau SKP. Surat kelayakan tersebut akan ditinjau langsung Dinas Perikanan setempat. Tahap selanjutnya menerapkan 7 prinsip HACCP pada unit pengelola ikan masing-masing. Sertifikat tersebut diurus ke BKIPM Pusat dan akan ditinjau oleh SKIPM Bau-Bau. Yang pertama, mereka harus menerapkan HACCP. Jadi mereka punya instalasi unit pengolahan ikan. Di situ ada yang menerapkan 7 prinsip HACCP. Tapi sebelum mengurus HACCP, dia mengurus dulu SKP, namanya surat kelayakan. Pengolahan itu nanti biasanya orang dinas perikanan yang akan turun menilai kelayakannya. Kalau sudah dapat sertifikat kelayakan baru nanti ngurus HACCP. Gampang mengurusnya, kayak HACCP itu 10 hari sudah bisa keluar, maksimal 10 hari HACCP-nya sudah bisa keluar. Selama penerapannya juga sudah benar. Hingga saat ini, lanjut Yuni, baru PT Jaya Seafood yang berhasil menembus pasar internasional. Perusahaan di Bau-Bau itu tercatat 4 kali mengirim produk ikan segar ke negara Singapura. Sementara perusahaan besar lainnya yang ada di Buton dan Wakatobi selama ini masih berkutat menjadi penyuplai, mengirim secara domestik ke Kendari, Makassar, dan Jawa. Menurut Yuni, pemerintah tentu akan mendukung semangat ekspor para unit pengolah ikan. Dirinya juga telah berkoordinasi dengan Bea Cukai di Kendari agar membuka pos pelayanan di Bau-Bau dalam rangka
memudahkan pengurusan lalu lintas perikanan ke luar negeri. Yuni menilai Pelabuhan Merum termasuk sarana penunjang kegiatan ekspor, hanya perlu ditingkatkan volume dan jumlah kontainernya. Begitupun dengan HMC atau Harbor Mobile Crane atau alat pengangkat kontainer yang perlu diadakan di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pupuk bersubsidi diperuntukkan pada 9 komoditas pangan pokok strategis. Hal ini berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Kebijakan ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan. Begitu, tata kelola pupuk bersubsidi dan menjadi perhatian dari seluruh pelaksanaan. Pemerintah kembali mengambil langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama untuk petani. Salah satu langkah yang diambil dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Hal itu disampaikan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Rabu pagi. Beberapa perubahan dasar dari Permentan nomor 10 tahun 2022 adalah peruntukan pupuk bersubsidi untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, telur rakyat, kopi dan kakao. Yang jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah NPK dan urea. Kebijakan ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan. Begitu, tata kelola pupuk bersubsidi dan menjadi perhatian dari seluruh pelaksanaan. Dalam penyalurannya, peran instansi-instansi terkait, diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang merupakan leading sektor, bertindak dalam menyiapkan instrumen penyalurannya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta distributor dan kios pengecer yang merupakan pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi dapat tersedia untuk petani dengan prinsip yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk itu, Ahmad Monianse berharap pada semua instansi terkait dapat memaksimalkan peran dan fungsinya masing-masing, demikian juga bagi para petani sebagai penerima manfaat agar memahami peran dan kewajibannya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita lainnya. PJ Bupati Buton Selatan dan Kepala BP Jam Sostek Sulawesi Tenggara menandatangani nota kesepahaman terkait pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan BP Jam Sostek kepada seluruh pegawai non-aparatur sipil negara non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan. PJ Bupati Buton Selatan Laode Budiman mengatakan, selain merupakan tindak lanjut Inpres, kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Sultra itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dalam memberikan keselamatan kerja kepada pegawai non-ASN. Ia menyebutkan Buton Selatan memiliki 3.500 pegawai non-ASN dan keseluruhannya akan diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa manfaat jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga kerja non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Selain itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan ini diharapkan dapat untuk membantu meringankan beban keluarga apabila peserta mengalami resiko kerja. Sementara itu, Kepala BP Jam Sostek Sulawesi Tenggara Irsan Sigma Oktavian mengungkapkan BP Jam Sostek siap memberikan perlindungan kepada pegawai non-PNS yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan sehingga mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa mengkhawatirkan resiko yang ada. Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi dalam kondisi bekerja.
termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Cakupan perlindungan ini adalah biaya transportasi, biaya gaji selama tidak bekerja, dan biaya pengobatan sampai sembuh. Sedangkan jaminan kematian merupakan jaminan berupa uang tunai sebesar 42 juta rupiah yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga dari peserta yang meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan budaya. Afriansyah melaporkan. Jadi teman-teman kita juga di dunia pendidikan diberikan ruang, termasuk masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan kapasitas. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam MOU atau Nota Kesepahaman yang ditandatangani Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse dengan pihak Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan dalam MOU tersebut Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia membuka ruang kepada masyarakat Bau-Bau untuk memanfaatkan program kerjasama yang dibangun dalam rangka meningkatkan kapasitas terutama di bidang pendidikan dan budaya. Jadi teman-teman kita juga di dunia pendidikan diberikan ruang, termasuk masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan kapasitas melalui CSR satu perusahaan besar di Korea Selatan itu memfasilitasi kunjungan masyarakat Bau-Bau. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini juga mengatakan dari sekian banyak kabupaten kota di Indonesia, Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia hanya memilih Kota Bau-Bau menjadi lokasi sasaran kerjasama. Saya sempat tanya kepada mereka, di Indonesia ada beberapa daerah tapi yang mereka jadikan lokasi kerjasama. Dan ternyata dikatakan bahwa dari 500 lebih, hampir 600 kabupaten kota di Indonesia, cuma satu yang menjadi pilihan mereka, yaitu Bau-Bau. Selain itu, Munianse menambahkan, belum lama ini salah satu perusahaan dari Korea Selatan juga berkunjung ke Kota Bau-Bau dan membantu membangun perpustakaan di Kecamatan Lea-Lea yang sekaligus menjadi pusat pembelajaran guru-guru PAUD. Jadi alhamdulillah 2 perusahaan besar Korea menginvestasikan sebagian asetnya untuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di kota kita. Saya kira ini satu kesyukuran, mohon kerjasama ini kita jaga dengan baik. Beberapa sarana-prasarana yang sudah dibangun, ini kita pertahankan agar kerjasama ini terus berkelanjutan dan saya percaya ini akan memberikan manfaat besar kepada kita semua. Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Ibnu Wahid menambahkan, tanggal 25 Agustus 2022 akan diresmikan bangunan sekolah kursus Korea yang berlokasi di Kilo 4 Kota Bau-Bau. Bangunan ini dibiayai langsung oleh Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia. Ia juga mengatakan bagi masyarakat Bau-Bau yang ingin mengikuti kursus Korea di sekolah tersebut tanpa dipungut biaya alias gratis. Kedepan, kata Ibnu Wahid, anak didik di sekolah kursus ini akan diberi kesempatan berkunjung dan studi banding secara gratis di Korea. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Belasan pelaku usaha di wilayah Lokapom Bau-Bau terima nomor izin edar lewat kegiatan DEX registrasi. Selengkapnya mengenai hal tersebut kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. Belasan pelaku usaha pangan di wilayah kerja Lokapom Bau-Bau mengikuti kegiatan registrasi pangan olahan selama 2 hari berturut-turut. Hasilnya, para pelaku usaha yang berasal dari beberapa daerah mulai dari Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan tersebut menerima langsung nomor izin edar atau NIE dari Badan POM atau BPOM RI setelah melalui proses registrasi online. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Lokapom Bau-Bau bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM Pusat. Kepala Lokapom Bau
Bau-Bau Rian Perikusumo mengungkapkan tujuan kegiatan tersebut untuk mempermudah dan mempercepat registrasi pangan olahan guna memperoleh nomor izin edar dengan melengkapi berbagai berkas persyaratan dan syarat administrasi lainnya melalui registrasi online. Jadi bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran produk pangannya di Badan POM untuk memperoleh nomor izin edar, tentunya setelah melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi, mendaftarkan di situs e-rek tadi, akan dievaluasi prosesnya. Apabila ada yang kurang-kurang atau ada persyaratan yang kurang, dengan adanya DES ini langsung dihandle langsung oleh petugas di Badan POM Pusat sehingga bisa langsung diselesaikan. Contohnya ini tadi dalam 1 hari ini tadi bisa langsung terbit beberapa nomor izin edar seperti itu. Hari pertama kegiatan, Lokapom fokus pada pemberian materi dalam bentuk sosialisasi keamanan pangan dan prosedur pendaftaran pangan olahan. Selanjutnya hari kedua, proses pengurusan nomor izin edar bagi pelaku usaha yang dipandu langsung oleh pemateri dari pusat. Terdapat 16 peserta ikut dalam kegiatan, 2 diantaranya pelaku usaha obat tradisional. Rian berharap terbitnya nomor izin edar tersebut dapat meningkatkan daya saing produk. Selain berkhasiat, mutu dan kualitas produk pangan tersebut juga terjamin kesehatan dan keamanannya. Di samping itu, lanjut Rian, komoditi-komoditi tersebut juga dapat menjadi kebanggaan wilayah masing-masing. Lokapom Bau-Bau juga berkomitmen memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam kepengurusan nomor izin edar. Syarat dan ketentuan dapat mengunjungi situs online di website erek.bpom.go.id atau e-registration. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Silih berganti pada Rabu pagi, emak-emak di kota Bau-Bau berdatangan ke gedung Bulog di Kelurahan Wangkanapi Bau-Bau untuk membeli minyak goreng. Tak khayal minyak kemasan 1 liter tersebut diborong oleh kaum ibu-ibu. Beberapa di antaranya paling sedikit membeli 5 liter minyak goreng. Harga yang ditawarkan relatif murah, Rp14.000 per liter. Salah satu pembeli, Aini, 48 tahun, mengaku terbantu dengan kegiatan pasar murah Bulog. Salah satu pelaku UMKM di Bau-Bau ini mengaku membeli 1 dos minyak goreng karena di pasar tradisional biaya ia keluarkan untuk membeli minyak goreng yaitu Rp40.000 untuk 2 liter. Sehari sebelum kegiatan Badan Urusan Logistik Bulog Bau-Bau menyebar selembaran dari flyer digelarnya pasar murah minyak goreng. Kabar tersebut juga tersebar melalui pesan berantai WhatsApp. Dikonfirmasi RRI, total minyak goreng kemasan 1 liter yang disiapkan Bulog berjumlah 7.000 liter. Tidak ada ketentuan dan syarat khusus bagi warga untuk membeli minyak goreng tersebut. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah juga turun serta memantau perdagangan minyak goreng di Bulog. Menurutnya hal itu bagian dari intervensi pasar agar harga minyak kembali stabil seperti sedia kala. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SKIPM Bau-Bau dorong unit pengelola ikan di Kepulauan Buton agar bisa ekspor. Pupuk bersubsidi diperuntukkan pada 9 komoditas pangan pokok strategis. Hal ini berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Yeah.